A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Allah berkali-kali menegaskan tentang betapa sebenarnya bukan hanya sekali dua kali Allah memberikan contoh menyayangi umatnya dengan mengirimkan rasul demi rasul, mengirimkan peringatan demi peringatan, mengirimkan bentuk-bentuk kasih sayangnya Allah ya, lewat penjelasan-penjelasan, lewat mukjizat-mukjizat. Pokoknya manusia paling angel tuturane. Itu inti nih. Dari zaman ke zaman, angel tuturan. Makin modern itu bukan kok makin gampang taat, enggak. Makin tinggi gelarnya kira-kira orang itu makin gampang taat atau enggak? Orang itu loh. Boten, Gus. Makin tinggi gelarnya, makin pengalamannya banyak, makin banyak buku yang dibaca, makin banyak kitab yang dikuasai, makin banyak pondok yang dihatamkan, gitu kira-kira makin gampang taat nggak sama? Makin nipu, Gus. Makin sombong. Ayo coba sama ngomong, makin gimana? Makin nipu, Gus. Makin sombong, Gus. Makin nipu yang lain. Lola iya. Sejak zaman dulu loh. Nabi Nuh itulah generasi ketiga ya setelah umat manusia lah. Zaman itu loh sudah gitu juga. Sudah bantahannya ya sama. Jadi sebenarnya manusia ini makin hari itu pemikirannya makin modern apa enggak sih? Pembahasan mereka tentang cara membantah kebenaran ya podo loh. Sama, persis. Nanti ya kita akan pelajari di bawah itu nantilah podo. Jadi walaqad ahlaknal qurun. Al-qurun itu dari kata qarnun itu kan ini kan. Qarnun itu kan umat. Iya kan? Umat atau masa atau zaman atau apa ya? Koryatun ya kan? Dari ya kan? Desa, negeri. Gitu loh. Jadi beberapa masa, beberapa zaman, beberapa negeri sudah dikasih Allah peringatan berupa nabinya masing-masing, berupa kitabnya masing-masing sudah dikasih gitu. Nah, para rasul, para nabi itu kemudian hampir semuanya itu didustakan gitu loh. Didustakan pasti wes. Ketika mereka berbuat dolim, Allah mengirimkan Allah Rasul, kemudian mereka tetap aja zalim, mendustakan para nabi, para rasul, biasanya kemudian Allah membinasakan mereka. Padahal rasul-rasul itu, kata Allah, waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Rasul-rasul itu sudah datang dengan membawa bayinat. Keterangan-keterangan yang nyata, jelas, gamblang, mudah dipahami, mudah diterima. Gitu loh. Jadi gini aja lah dulur. Satu di antara, sama lihat aja. Setiap keterangan tentang Rasul itu pasti bil bayinat. Bayinat itu bisa diartikan sebagai mukjizat, tapi bisa diartikan juga sebagai penjelasan yang nyata, yang jelas. Keterangan yang jelas, bukti yang nyata atau keterangan yang jelas. Nah, keterangan yang jelas itu gini, artinya para nabi, para rasul itu sebenarnya ajarannya itu nggak ada yang bulat-bulat ewo-ewo gitu, nggak ada. Nggak ada yang ribet-ribet kayak ada bisa sekarang itu ajaran-ajaran yang mensufi-sufikan diri gitu ya, ketasawuf-tasawufkan,
memahami Allah itu ribet banget. Ada ini inti bumi, ini inti Allah, ini alah, 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 alah. Ada itu sekarang yang pakai diribet-ribetkan pohon apa segala macam. Apa sih? Jadi Allah itu mudah sekali dipahami sebagai kholik. Sudah. Kita itu kadang nyari perkara dengan cara memahami zat Allah. Sehingga ribet-ribet memahami Allah pakai jiwa manusia itu terdiri dari inti jiwa, inti apa sih? Kok susah banget memahami manusia. Ajaran Allah, ajaran Islam, ajaran para nabi sejak dulu itu jelas, gamblang, mudah dipahami. Wes, kalau tidak mudah dipahami, bukan ajaran nabi gitu aja, wes. Oh, nabi datang itu untuk memberi penjelasan kok. Kok malah dibikin manusia bingung gitu loh. Lalu ada sebagian ajaran Islam sekarang itu yang bangga kalau manusia tidak paham. Jadi, wah ini belum makommu ini. Kamu tidak paham. Apanya? Wah, ajaran itu justru datang untuk menjelaskan biar manusia paham kok. Malah bangga kalau manusia nggak paham, gimana? Tugas kita itu untuk menjelaskan agar manusia paham. Sebagai pelanjut para nabi, para rasul, itu untuk memberi manusia penjelasan. Ini tingkat hakikat ini. Kamu nggak paham. Apanya? Ada orang nggak pakai baju, terus makan di warung nggak bayar, terus nggak sholat, Gus. Saya sudah sholat sejak kemarin di Mekah. Wah, ini berarti tingkat hakikat tinggi nih, wali nih, wali. Apanya? Kok aneh-aneh itu? Karena nggak pakai baju, beda-beda gitu sehingga oh ini kita nggak paham ini. Apanya yang nggak paham? Oh, Nabi Muhammad SAW jelas sholat itu pakai baju, wudhu dulu, menghadap ke barat, datang kalau panggilan azan. Tidak ada itu diajarin, nggak apa-apa, kamu sholat sambil ini hakikat tinggal. Tidak ada. Kurang hakikat apa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kurang hakikat apa? Kok nggak pernah begitu gitu loh. Jadi jangan bikin-bikin ajaran yang seolah-olah ya. Jadi para nabi rasul itu datang itu membawa keterangan yang jelas. Kenapa saya sampaikan ini dengan kondisi kesekarangan? Supaya kita juga tidak menjadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Karena nanti kalau kita kebeliruk sama hal-hal yang tidak jelas, kita nanti malah mendustakan hal yang jelas. Iya, itu. Khawatirnya gitu. Karena apa? Karena setelah diterangkan hal yang jelas pun, kata Allah, waja'athum rusulun bil bayinat, wa makanu liyu'minun. Wa makanu liyu'minu, mereka tidak beriman juga. Tidak. Karena sudah kadung terpapar hal yang nggak jelas tadi. Iya. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, kata Allah. Ya begitulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berdosa. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian setelah kaum itu dibinasakan, kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka kami binasakan itu. Untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Bisa nggak ngambil pelajaran dari yang telah lalu? Kan gitu. Bisa nggak kamu kemudian patuh ketika ada Rasul lagi yang datang? Kan gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, maka ya berarti kamu sama aja siap-siap untuk dibinasakan gitu. Nah, itu menjadi PR buat umat-umat sesudah. Maka dibinasakannya umat itu sebenarnya bukan saking nggak sayangnya Allah.
Allah membinasakan umat itu pasti setelah mengirimkan Rasul. Itu sudah menjadi semacam sunatullah ya. Ada satu ayat ya, bahwa Allah wala yu'adziballahu illa nab'atha rasula. Illa nab'atha rasula. Jadi Allah tidak akan menyiksa satu kaum kecuali Allah telah mengirim seorang rasul padanya. Gitu. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. gitu. Nah, dibaca ya, monggo. Siapa yang tadi belum baca? Al-Isra ayat 15. Temu? Oke, kalau enggak ada yang bacakan, saya bacakan sendiri ya. Jadi, sudah ketemu? Ada yang sudah baca? Al-Isra ayat 15. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi orang itu berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sungguhnya siapa yang berbuat atas petunjuk Allah, maka ini ya. Jadi di sini ada satu ayat, sudah ketemu? Ayat 15 surat Al-Isra. Sudah, Silakan buku malah. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, tapi tidak akan menyiksa hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, di sini jelas itu bahwa orang yang berbuat kayak gini ya, sampean ngaji gini, lalu sampean melaksanakan hasil ngaji ini, yang perintah sampean laksanakan, yang larangan sampean tinggal, itu keselamatan yang akan sampean raih karena mengikuti aturan Allah, itu ya untuk diri sampean sendiri. Tapi siapa yang kemudian tidak melakukan itu, ya kerugian untuk dirinya sendiri. Dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Lalu kata Allah di sini, wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah mungkin kami kata Allah menyiksa satu kaum atau seseorang kecuali kami pasti sudah mengutus seorang rasul sebelumnya. Nah, kembali kepada ayat yang kita pelajari bersama hari ini menunjukkan bahwa memang ya Allah sudah ngutus Rasul Nabi itu dan pengen melihat lagi gimana sih kalau setelah dibinasakan apakah mereka ada perubahan. Maka ini wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, ketika dibacakan ayat-ayat kami yang jelas gitu ya. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang sebenarnya memang nggak berharap akhirat ya, seweneng sama dunia wis saya kehidupan artis-artis itulah. Wis kalau diingatkan dikit tuh jangan sok suci, kalau diingatkan dikit tuh jangan bawa-bawa agama, kalau diingatkan dikit gitu nggak usah ngurusi hidup orang lain, ngurusin diri sendiri aja. Kalau diingatkan tentang agama itu kita ini hidup di dunia belum di akhirat, semacam-macam lah. Sama mereka.
Apa yang mereka katakan ketika dijelaskan ayat-ayat Al-Quran? Tibi Qur'ani khairi hadza. Datangkan coba Quran yang selain inilah. Bukan yang gitu-gitu. Jangan terangkan yang nggak enak gitulah. Islam itu terangkan yang enak-enak lah. Jangan bikin orang sedih gitu loh. Nah, gitu kan. Mbok ya kayak Ustadz si A si B itu loh. Kalau menerangkan Islam itu yang gampang, yang enak, yang pas gitu loh. Maksudnya pasti sesuai nafsu. Gitu. Jangan yang inilah, aubadilhu. Atau gantilah dengan yang lain. Nah, makanya kemarin ada jaringan Islam liberal atau apa itu yang mengusulkan ada revisi Quran katanya. Jadi Quran itu perlu diupdate katanya. Misalnya kata kafir diganti menjadi bukan kafir tapi menjadi non-muslim katanya. Jadi pokoknya nggak sesuai nafsu, nggak seneng lah. Dan itu sudah ada ternyata 1500 tahun lalu kalimat kayak gitu itu nggak modern. Tapi coba lihat orang-orang yang mengusulkan revisi Quran atau mengusulkan bahwa Quran itu harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, cara ngomongnya kan kayak moderno gitu kan, kayak seseorang yang sangat progresif. Wah, sangat modern. Enggak mas bro, zaman itu hanya mengulang apa yang telah diucapkan oleh Abu Jahal 1500 tahun yang lalu. Enggak ada modernnya belas itu loh. Apanya yang modern? Enggak ada. Kalau dalam bahasa akademis itu enggak ada novelty-nya sama sekali. Enggak ada kebaruannya plus yang saya katakan itu. Sudah ada ini. Waktu Quran dijelaskan sudah sejak dulu. Tibi Qur'ani ghairi hadza. Coba toh datangkan Quran selain ini. Bukan yang gini, yang melarang-larang nafsu gini kan gitu itu maksudnya. Aubadilu atau gantilah. Tapi apa kata Allah? Qul katakanlah Muhammad, ma yakunu tidak ada hak bagiku an ubadilahu untuk menggantinya. Tidak ada siapa aku ini. Mintil qoi nafsi apalagi mengganti hanya karena aku ngikuti kalian nafsu nggak mau. Nah ini loh dulur. Ini tantangan ya. Tantangan. Nggak ngantuk semua ya. Ya. Jadi tantangan bagi sampean-sampean yang berusaha untuk menjadi dai yang lurus ya. Itu adalah ketika yang seperti ini ya, ketika apa dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti kemauan masyarakat, umat, atau tetap stick on the track. Nah, stick tetap di jalur. Ini kan Rasulullah kan diperintah nih, diminta lah. Mbok ya kalau ngasih keterangan jangan gitu-gitu banget ya. Ngono yo ngono, ngojo ngono kan gitu orang Jawa ya. Yo diperhalus dikit lah ya, tapi jangan gitulah. Ya gitu. Jadi apa jawab Rasulullah? Enggak lah, kata in attabi'u illa ma yuha ilayya. Enggak berani saya. Ngawur aja. Saya enggak menyampaikan kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apa yang kusampaikan yaitu hak ya hak, batal ya batal. Enggak mungkin saya merubah, mengurangi hanya karena biar kamu ikuti, hanya biar kan gitu. Ini kan kebanyakan juga gitu sekarang ini. Kita ini harus mengenalkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Loh, iya memang kita harus mengenalkan Islam yang ramah. Saya sepakat. Itu caranya. Ramah itu caranya. Tapi tentang isinya jangan diramah-ramahkan kalau nggak ramah. Gimana mengenalkan neraka kok ramah? Nggak ada ramahnya. Mengenalkan neraka kok ramah. Neraka itu nggak ramah belas itu loh. Belas. Gimana menerangkan tentang mungkar nakir yang galak itu ramah? Nggak bisa. Gimana menerangkan bahwa nanti orang yang joget hanya sempakan tok di atas panggung itu disiksa Allah, lalu ramah. Hanya karena biar dianggap ramah, lalu mengatakan, enggak apa-apa, dia joget-joget sambil sholawatan, sambil celanaan pendek tok, itu enggak apa-apa lah, itu kan juga baik. Gitu ramah, enggak gitu mas.
Tidak gitulah. Kita mengenalkan itu caranya. Memang saya sepakat bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu berjidallah atau berdebatlah dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Yes, saya sepakat. Jangan dengan kekerasan. Yes, saya sepakat. Jangan dengan cara mencaci, membenci. Yes, saya sepakat. Jangan dengan cara diskriminatif. Yes, saya sepakat. Pakailah cara persuasif. Yes, saya sepakat. Ya, tapi materinya jangan dikurangi. Jadi ramah itu tidak dengan cara mengurangi materi kebenaran. Materinya sampaikan apa adanya. Nabi Muhammad SAW di sini kurang ramah apa? Ramah sekali. Tapi dalam hal materinya apa adanya, Mas Bro. Itulah sehingga Nabi Muhammad dibenci. Meskipun sudah sangat ramah. Saya ulangi. Jadi jangan mengatakan Islam ini karena dibenci karena kurang ramah. Apanya? Nabi Muhammad itu kurang ramah apa coba? Kurang lembut apa coba? Dikejar-kejar mau dibunuh tiap hari. Karena apa? Karena yang disampaikan hak, tidak mau kompromi tentang materi. Tidak mau kompromi tentang isi, yang hak adalah hak itu. Nah sekarang manusia ini hanya agar biar disukai, hanya agar biar dianggap toleran, lalu diramahkan keislamannya. Nggak apa-apa lah, nggak jilbaban, yang penting baik sama tetangga, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting nggak nggak mengganggu orang. Ya nggak gitu Islam, gitulah. Jadi ini makanya di sini kata Nabi, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Aku takut kalau aku bernegosiasi dengan firman Allah itu, nanti Allah akan menyiksa aku di akhirat. Makanya dulu saya pernah sampaikan, satu di antara tantangan Nabi yang berat itu adalah kalau maju digilas manusia, kalau mundur digilas Allah. Begitu sudah taken menjadi seorang nabi, dilantik menjadi rasul penyampai risalah, maka tidak ada jalan lain kecuali go ahead, maju. Tidak ada jalan kembali, itu tidak ada. Maju digilas manusia, mundur digilas Allah. Lah, ya mending maju. Kalau digilas manusia masih bisa minta tolong Allah. Tapi kalau digilas Allah, minta tolong manusia di mana? Ya itu yang dimaksud in akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Iya, di sini aku bisa ngikuti kamu, kamu sukai, kamu terkenal dan sebagainya. Dan nanti aku kembali ke yaumin adzim, hari pembalasan yang agung. Siapa yang bisa nolong aku? Gitu. Maka ya sudahlah, hina aku sepuasmu, diskriminasi aku, lok-lokkan sakarepmu, akan aku sampaikan kebenaran ini apa adanya. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Itu tuh. Wah, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, mau ditanyakan atau disampaikan terkait ayat ini, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan dari ayat ini bisa mengindikasikan gini, terus terang dengan menjamurnya paham-paham aliran-aliran apa yang bernafaskan Islam. Nah, kalau sudah seperti itu tuh sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab, Gus? Karena mengklaim masing-masing paham itu paling benar dan merasa benar. Mereka melakukan kajian dengan kelompoknya khusus, di tempat khusus, sholat tempat khusus, dengan cara-cara yang berbeda, dengan kostum yang berbeda. Nah, kalau kayak gitu, ya kembali lagi, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk itu semua, Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi nggak ada yang bertanggung jawab ya. Jadi apa yang sudah menjadi sunatullah ya, memang sejak dulu ketika umat itu ditungguin nabinya ya masih satu, tapi begitu ditinggal nabinya ya pecah-pecah itu sudah seperti itu mas sejak dulu. Kita aja yang disuruh kemudian nyari yang benar ya. Itu ada itu, coba dibuka di surat Al-An'am itu ya, coba lihat surat Al-An'am. Dan memang surat Al-An'am ayat 159, tolong dibuka Bu Anissa. Surat Al-An'am ayat 159. Ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi bahkan di ayat lain disebutkan walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan mereka bangga dengan kullu hizbin bima ladaihi farihun gitu. Jadi kullu hizbin bima ladaihi farihun gitu. Mereka memecah belah agama mereka dan kemudian menjadi sombong, menjadi bangga. Coba dibuka tuh dalam surat Ar-Rum ayat 32 itu. Sama di sana. Monggo yang lain coba supaya jelas banget ya. Bisa bantu surat Ar-Rum ayat 32. Itu lebih jelas lagi malah di samping Al-An'am tadi. Sudah ketemu? Ayo gantian. Biar sama-sama banyak baca. Biar kita tahu isi Quran itu sudah sangat relevan dengan zaman sekarang itu. Ar-Rum ayat 32. Silakan Mas Jamal. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul azim. Nah, di situ jelas nah. Jadi bagaimana kita sekarang? Nah, merujuk pada satu hadis Nabi. Hadis Nabi udah nyampaikan, wahai sahabatku semua, nanti kata Nabi, umat ini Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan benar-benar golongan yang satu saja yang akan benar-benar benar dan diridhai Allah nanti. Siapa golongan itu? Golongan yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, kata Nabi. Nah, tapi sekarang persoalannya semua orang merasa bahwa itulah golongan mereka. Itu kan. Ya udah, sekarang kita sampai pada tingkat kompetisi. Kompetisi bukan kompetisi fighting kayak UFC, MMA loh ya. Tapi kompetisi lari kita ini. Nggak saling menjegal, saling membuktikan mana yang terbaik. Gitu, beda ya. Jadi kompetisi tinju sama kompetisi lari itu beda. Kalau kompetisi tinju itu kan saling memukul, saling mengalahkan. Tapi kompetisi lari itu kan membuktikan siapa yang terbaik tanpa saling nyenggol. Itu. Nah sekarang sampean dan saya ya ditantang oleh Allah untuk ayyukum ahsanu amala. Di antara pribadi kita ditantang Allah untuk membuktikan mana yang paling atqakum, paling bertakwa di antara sampean. Standarnya apa ya? Standarnya Nabi, standarnya para sahabat gitu aja. Nggak usah standar Gus Glory apalagi Pak Budi, nggak usah. Langsung standar Nabi dan para sahabat gitulah. Biar nggak repot-repot ya toh. Sudah ada kok. Kalau seandainya hadis itu terbakar semua gitu kita repot ya. Tapi kalau hadis juga alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh para ulama, kita
alhamdulillah juga sudah tinggal ngikuti. Hanya sedikit kok hal-hal yang sifatnya perlu pertengkaran sedikit. Kebanyakan sudah jelas gimana sholat duha itu jelas, gimana tahajud jelas, gimana zakat itu jelas. Enggak banyak kok sebenarnya hal-hal yang sifatnya perlu usul fikih yang jelimet gitu, enggak banyak sebenarnya. Kalau kita mau jalani hidup ini, hal-hal yang sifatnya sederhana, gimana cara makan, gimana cara nikah, gimana cara ngerawat anak, gimana itu sudah enggak terlalu hal-hal yang jelimet itu kan dibikin oleh para ahli fikih aja. Banyak yang sudah tinggal jalani. Ikuti itu sudah dari sisi pribadi. Kalau dari sisi kelompok, ya bismillah. Sama minta kepada Allah. Minta kepada Allah, diberitahu, ya Allah, di antara sekian menjamurnya kelompok-kelompok ini yang sudah memang engkau gariskan dalam ayat firman, ya Allah. Pasti ada. Tunjuk aku, ya Allah, mana yang terbaik yang bisa benar-benar menjadi perahu keselamatan saya di akhirat nanti, ya Allah. Wes, minta tolong kepada Allah. Tidak ada jalan lain ya. Tidak ada jalan lain. Kenapa? Karena memang semua kecap akan memproklamirkan diri menjadi nomor 1. Wes jelas itu. Sampai kapanpun, ya kan? Nah, maka semua orang akan berkata, tapi ya saya sarankan begini, kita jangan sok-sokan ini. Buat saya semua baik, tidak bisa begitu. Kalau sampean mengatakan semua baik, sampean berarti nanti enggak ada, karena misalnya gini, kalau semua baik, satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh, terus sampean milih yang mana? Gitu. Jadi memang hidup ini pilihan. Hidup ini dan setiap pilihan selalu ada resiko. Maka pilihlah resiko yang terkecil. Apa resiko terkecil? Resiko duniawi. Biasanya resiko duniawi itu ya dimusuhi, dibenci, dijauhi. Tapi resiko akhirat itu yang ayo kita hindari. Sehingga kadang tidak apa-apa kita dijauhi asalkan kita benar-benar menemukan kebenaran hakiki tadi ya. Maka ketika Rasulullah diminta untuk mengubah Qur'annya atau mengganti yang lebih enak sesuai nafsu, aku tidak mau. Meskipun resikonya kamu benci, sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak mau resiko akhirat yang besar. Aku lebih memilih resiko dunia saja, asalkan di akhirat selamat. Itu dulu. Ya, jelasnya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sampai ketemu Sabtu. Ya. Dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Semakin tua, sama-sama memutih rambut kita, berarti sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, apalagi balik dulu itu sudah berani buka kopiah, berarti sudah tidak menyembunyikan lagi warna putihnya. Terus semoga bermanfaat faedah. Tetap Allah memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita semua. Alhamdulillah, hati-hati karena cuaca tidak mendukung kesehatan, sehingga harus lebih banyak menjaga diri dengan makanan-makanan yang sehat, olahraga secukupnya, nggak keluar-keluar, kerjakan hal yang bermanfaat saja. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita dan kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك لا تقضي ولا يقضى. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك. اللهم ادع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين ونزل من شاشة جلد. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا. ربنا ما فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم زد لنا رحمتك. اللهم افرغ لنا صبرا وثبت من النفس. اللهم فاتر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشقاء والسرور والشماتة الأعداء والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran.